sempat menjadi momok bagi warga Tionghoa selama puluhan tahun. Apakah SBKRI atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia masih diperlukan saat ini? Mari kita simak wawancara dengan IKI, Institut Kewarganegaraan Indonesia, yang belasan tahun telah berjuang untuk menghapus diskriminasi dalam bidang kewarganegaraan, khususnya bagi masyarakat Tionghoa dan masyarakat lainnya. Jadi kalau Institut Kewarganegaraan Indonesia sendiri itu berdiri sejak 2006, 11 Agustus 2006. Dia didirikan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kenapa demikian? Karena para pendiri IKI ini memang orang-orang yang memiliki kepedulian besar terhadap persoalan kewarganegaraan Indonesia. Tidak hanya di era 2000-an, bahkan dari sejak era 70, 80-an hingga kemudian tahun 2000. Para pendiri IKI terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari beragam latar belakang, baik suku, agama, partai politiknya, dan sebagainya. Sebagian adalah anggota pansus dan panja dari Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Adminduk, dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Oleh karena itu, IKI diamanatkan untuk mengawal implementasi dari ketiga undang-undang tersebut. Dan dalam mengawal ketiga undang-undang tersebut, bentuk yang paling konkret itu adalah identitas hukum dari setiap warga negara. Identitas hukum untuk setiap warga negara saat ini sudah sama. Kalau dulu masih dibedakan karena praktek diskriminasi yang masih berkembang. Kalau sekarang sudah sama. Bentuknya adalah akte kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga. Inilah 3 dokumen dasar yang harus dimiliki setiap WNI saat ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki ketiganya, maka hak-haknya akan terjamin sebagai warga negara. Dan artinya sudah terdata, teridentifikasi, tercatat oleh negara. Untuk berbagai keperluan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, semuanya bisa diurus kalau kita sudah memiliki ketiga dokumen itu. Nah, IKI setelah terbitnya undang-undang itu mengawal implementasinya. Pertama dengan melakukan sosialisasi undang-undang kewarganegaraan ke seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan pemerintah dan DPR ketika itu. Karena misalnya Ketua Umum IKI yang pertama itu adalah Bapak Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf. Beliau adalah Ketua Pansus dari RUU Kewarganegaraan ketika itu. Pak Slamet Effendi ini dari fraksi Golkar. Kemudian selain itu ada juga Bapak Mudayapo dari fraksi PDIP. Dan kemudian ada Pak Lukman Hakim Saifuddin yang kemarin sempat Menteri Agama. Selain itu juga ada Bapak Osbert Liman. Masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mendukung kegiatan IKI ini, termasuk Pak Antoni Salim, kemudian Bapak Franky Welirang, ada Pak Anton Setiawan, Pak Hadi Surya, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi latar belakangnya beragam, ada yang politisi, ada yang akademisi, ada yang kemudian dari ASN juga ketika itu, seperti Bapak Pana Agung Oka Mahendra, kemudian ada Bapak Indra Dikusuma, beliau dari akademisi juga, ada Ibu Ratnawati Prasojo, beliau ASN di kehakiman kalau saya tidak salah ingat. Intinya beragam sekali latar belakangnya. Oleh karena itu, karena memang IKI ini dilahirkan, IKI ini dibentuk itu sesuai motonya ya. Itu adalah untuk mewujudkan kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan Indonesia. Nah, itu yang ingin diwujudkan oleh lembaga yang saat ini sudah berdiri 15 tahun ini. 15 tahun cukup lama ya Pak ya. Berarti permasalahan pada waktu itu yang sampai sekarang yang saya dengar itu mengenai SBKRI Pak. Apakah masih berlaku itu? Kawan, semakin menarik ya. Sebelumnya bantu subscribe kami dulu ya. Nah, kalau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia itu produk dari Orde Baru yang saat ini sudah tidak lagi berlaku.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di sana jelas bahwa kategori warga negara itu dua saja. Warga negara Indonesia dan orang asing. Sudah selesai. Kalau dulu masih ditambahkan WNI keturunan. Nah, ini kan nggak benar ini kan. WNI masih dibagi lagi, itu kan lucu nanti. Ada WNI Jawa, WNI Bali, WNI Batak, dan sebagainya. Itu kan lucu. Jadi ya WNI. Warga negara Indonesia ya warga negara Indonesia. Karena Indonesia didirikan 1945 itu atas kesepakatan bersama, bukan atas kesepakatan sebagian pihak, tapi atas kesepakatan semua pihak, semua golongan yang ada di Hindia Belanda ketika itu untuk membentuk Indonesia. Jadi siapa yang menjadi warga negara Indonesia ya semuanya. Yang asli siapa ya semuanya. Karena tidak ada yang asli, karena ini kesepakatan yang baru terjadi tahun 1945, walaupun mungkin kalau kita tarik ke belakang lagi sudah ada sejak 1928 ketika Sumpah Pemuda, karena di situ ada perwakilan semua golongan yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sekarang Sumpah Pemuda, dan sudah mulai menggunakan kata Indonesia walaupun negaranya belum terbentuk, tapi sudah sepakat. Oke, kita akan punya satu bangsa Indonesia, menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Dan itu kesepakatan bersama juga gitu, 1928. Orang Tionghoa sendiri setelah 1928 mendirikan Partai Tionghoa Indonesia 1932 oleh Lim Punyan, sudah pakai nama Indonesia. Sesuatu yang sebetulnya ya bermasalah ketika itu dengan penjajah Belanda ya. Resiko itu ya Pak. Wah, risikonya besar sekali, dia dikejar-kejar, diganggu terus lah. Iya, iya. Karena dengan bikin Partai Tionghoa Indonesia, dia berarti sudah menyatakan terang-terangan ingin ikut mendirikan Indonesia merdeka, melawan Belanda gitu ya. Melawan Belanda, benar-benar. Kalau untuk permasalahan sekarang ini ya tadi balik lagi yang SBKRI itu sudah tidak ada. Kalau masih ada itu berarti oknum ya Pak ya? Oknum, dan itu harus dilawan gitu. Karena itu artinya diskriminatif. Warga negara Indonesia itu syarat mengurus apapun tuh sama, siapapun dia. Paling-paling syaratnya ya terlahir KTP dan KK. Itu kenapa IKI mendorong setiap orang harus punya ketiga dokumen itu, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap mungkin karena sukunya, karena rasnya, atau karena kaya miskin. Saat ini yang banyak kami dampingi, kami advokasi itu kebanyakan orang yang tidak mampu, karena mungkin mereka tidak mampu mengurus di masa lalu ketika yang namanya dokumen itu ada harganya gitu ya. Padahal kalau sekarang pemerintah sudah berkali-kali bilang semuanya itu gratis, dan mumpung gratis ya harus diurus dong gitu ya. Jadi kami mendorong semua warga negara itu memiliki dokumen identitas, sehingga terjamin hak kewarganegaraannya. Jangan sampai terjadi lagi ada yang didiskriminasi siapapun dia, entah karena kaya miskin ataupun karena tinggal jauh dari pusat layanan misalnya, bisa terdiskriminasi juga. Atau masyarakat adat misalnya, karena kebiasaan-kebiasaannya yang unik kemudian didiskriminasi, ya itu juga tidak boleh. Semua hal kita harus equal, setara. Dari pengamatan IKI Pak, apakah memang masih banyak penduduk yang belum terdata secara resmi sebagai warga negara? Kalau untuk usia 0 sampai 18 mungkin itu sudah tidak terlalu bermasalah. Walaupun mungkin masih ada di kalangan yang seperti yang saya sebut, kelompok miskin, mereka yang tinggal jauh dari layanan. Misalnya kemarin kami ke Parung Panjang. Parung Panjang masuk Kabupaten Bogor. Pusat layanan ada di Cibinong. Dari Parung Panjang ke Cibinong, penduduk bisa menghabiskan waktu kalau naik motor 3 jam. Tanpa henti itu motornya. Kalau naik angkutan umum ya lebih lama lagi gitu. Nah, mereka yang jauh dari layanan, mereka yang miskin, nah itu masih punya masalah. Terutama yang usianya sudah di atas 18. Kalau yang usianya di 0 sampai 18 saat ini pemerintah sudah mungkin hampir 99% memiliki akte kelahiran itu. Nah, yang belum kemungkinan ya itu tadi. Selama ini kami mendampingi juga misalnya pemulung. Ada di daerah-daerah yang banyak komunitas pemulungnya, itu pada umumnya mereka tidak, karena mereka dulunya mungkin pindahnya juga tidak diurus, akhirnya dari anak turunannya bermasalah dokumen kependudukannya. Atau orang-orang yang homeless ya, tidak
gelandangan dan sebagainya itu yang tinggal waktu itu di bawah jembatan Matraman misalnya, itu juga bermasalah karena mungkin dia datang dari Jawa Tengah, mungkin dia datang dari Sumatera. Generasi kedua, ketiga, keempat sudah mulai nggak jelas dokumen-dokumen kependudukannya. Nah ini yang masih perlu didukung oleh kita semua agar mereka yang sebenarnya justru merupakan objek yang harusnya mendapat bantuan sosial ini, ya mereka yang dapat gitu. Jangan lagi terjadi misalnya terakhir kan data ganda gitu ya bansosnya. Ya mungkin karena di daerah itu udah sulit cari orang yang lebih miskin lagi, ya sudah akhirnya terjadi. Kalau ini justru mereka orang-orang yang berhak atas bantuan sosial itu, cuma mereka tidak punya dokumennya sehingga tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Jadi hak mereka malah mereka tidak dapat ya Pak ya, karena tidak adanya kelengkapan dari data kependudukan mereka itu sendiri. Ya betul. Karena pemerintah nggak bisa mengidentifikasi, ya akhirnya nggak dapat bantuan. Padahal kalau kita bicara pengurangan kemiskinan, awalnya kan dari situ dulu sebenarnya. Orang-orang ini yang harus dibereskan. Dengan catatan yaitu data kependudukan yang rapi ya Pak ya. Ya betul. Dan kami berterima kasih sekali selama ini karena Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kooperatif dan banyak mendukung kami untuk berkegiatan juga gitu. Sehingga kerja-kerja untuk membuat masyarakat memiliki identitas hukum yang baik ini bisa kita kolaborasi antara IKI sebagai organisasi masyarakat sipil, kemudian dengan pemerintah dan dengan kelompok-kelompok masyarakat itu juga. Pak, kalau misalkan masih ada atau ditemukannya penduduk yang belum mempunyai catatan kependudukan, khususnya mungkin di Tionghoa atau di suku-suku lain, itu saran Bapak apa ya Pak? Yang pertama tentu bisa menghubungi kami ya, menghubungi kami sehingga bisa teridentifikasi berada di mana dan sebagainya, sehingga bisa diurus secara kolektif. Karena kalau satu-satu mungkin agak sulit ya. Jadi lebih baik dikolektifkan gitu ya, dikolektifkan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dulu, seperti mencari sebetulnya kronologinya bagaimana seseorang itu sehingga tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena kita juga harus berhati-hati. Prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga, tapi intinya kalau menurut teman-teman di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak ada masalah administrasi yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita jelas apa sebetulnya persoalannya yang membuat akhirnya seseorang itu tidak memiliki dokumen identitas. Dan saya rasa pemerintah sekarang lebih terbuka ya, sehingga mereka biasanya kalau ada yang tidak memiliki itu, sepanjang bisa diurus secara kolektif, mereka akan direkam sidik jarinya, iris matanya, kemudian diterbitkan dokumen kependudukannya. Ya tentu tidak singkat ya menyelesaikannya, tapi itu bisa dilakukan. Butuh perjuangan, iya. Butuh proses, iya. Tapi kalau tidak dimulai, ya tidak akan selesai gitu. Kadang-kadang orang ini masyarakat terkadang karena dia sudah pernah mengalami kesulitan di masa lalu, kemudian saat ini enggan mengurus. Nah ini yang menjadi persoalan. Padahal seharusnya ya sudah, kita berjuang hari ini agar anak cucunya kemudian tidak lagi menghadapi kesulitan yang sama gitu. Pak Edi, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Kami boleh mengenal IKI dan ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai catatan kependudukan sampai saat ini. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.